Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri SPD, bertugas di SDN 01 Penawar Baru. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang dikenal dengan UKIN. Berikut ini saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja, tepatnya pada tanggal 3 Desember tahun 2023 dengan nomor peserta mahasiswa 20150183342283. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan gerak. Ayo mundur, mana yang kena mundur? Yang depan gini. Kanannya. Terima kasih anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Supaya kita lebih semangat, kita belajar. Ayo kita bertepuk semangat. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Ayo, siapa yang baca? Saya, Bu. Ya. Peristiwa
Pemuda, peserta didik mampu menganalisis kronologi peristiwa Sumpah Pemuda 1928. 2. Dengan memperhatikan pembelajaran Sumpah Pemuda, peserta didik mampu berlatih dalam menjunjung nilai semangat pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. 3. Dengan menyaksikan video Sumpah Pemuda, peserta didik memproyeksikan nilai semangat pemuda pada masa kini. Ya. 4. Dengan menganalisis teks bacaan, peserta didik mampu menyeleksi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. 5. Membuat peta pikiran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baiklah anak-anak, kalian perhatikan di depan. Di sini ada sejarah Sumpah Pemuda dengan gambar-gambar pada zaman dahulu, ya. Ibu bacakan sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Anak-anak perhatikan di depan, ini ada 2 pertanyaan, ya. 1. Apa isi pokok pikiran dari teks bacaan pada paragraf pertama? Siapa yang bisa? Ayo dulu dari. Ya, Adik. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah nasional Indonesia. Ya, tepuk tangan. Baik, soal yang nomor 2. Apa isi pokok pikiran dari teks bacaan pada paragraf kedua? Siapa yang bisa lagi? Saya, Bu. Ya. Kesadaran akan pentingnya bersatu dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Iya, ya, terima kasih. Kalian sudah bisa menjawab 2 pertanyaan ini, ya. Baiklah anak-anak, di sini ada LKPD Mandiri, ya. Kalian Ibu kasih soal, dibuat nama, kelas saja, nomornya nggak usah, ya. Kerjakan lembar kerja peserta didik. LKPD-nya kalian kerjakan ini. Cuma 5 menit aja, ya. Nggak ada, ya. Ini Ibu bagikan. Baiklah anak-anak, sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Baiklah, ini anak-anak sudah Ibu periksa. Yang dapat 95 nilainya. Adik, mau tanya adik? Yang dapat
Pancasila. Ayo anak-anak, kita simak ada video Sumpah Pemuda. Ayo ke depan. Harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Ayo perhatikan di sini, lihat ini Dan anak. Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah Payahnya pemuda bahwa berebut Indonesia Indonesia adalah tanah merdeka. air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan kerapatan pemuda-pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 sampai 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Persatuan. Mengingat bahwa sebagian pembicara dalam kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Subondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Subondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti autentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Nah, ini ada pertanyaan ya. 1. Hal penting apa saja yang ada pada kronologi Pancasila? Ya. Iya, pintar. Bukannya. Yang nomor 2, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Siapa yang bisa? Ya. Mengenalkan nilai-nilai Pancasila semangat nasionalisme. Iya, pintar. Yang nomor 3, mengapa kita harus menjaga kesatuan? Saya, Bu. Ya. Karena untuk menciptakan perdamaian
kelompok 3. Sekarang ibu bagikan kelompoknya ya. Ayo dikerjakan. Waktu pengerjaan harus selesai dalam 10 menit. Ayo dikerjakan, Nak. 10 menit mengerjakannya. Udah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, anak-anak dipresentasikan ya. Baiklah, dari kelompok 1. Ya, depan, Kila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kelompok kami. Karena Belanda khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Ada yang ingin bertanya? Bu. Ya, Adib. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Karena Belanda khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Inilah hasil kerja kelompok kami dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan. Kelompok 2. Yo, yang lain perhatikan ini, dia menyajikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kelompok kami. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat itu? Terwujudnya kerukunan antar masyarakat berbangsa dan bernegara sehingga tidak mudah pecah belah. Inilah hasil kerja kelompok kami.
Kami dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama Adib. Sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3? Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kelompok kami. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membangsakan dan membebaskan diri dari penjajahan. Lahirnya Sumpah Pemuda inilah hasil kerja kami kelompok dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Dengarkan ya. Terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Ya. Ini ada kita kerjakan ya evaluasi ini. Nanti Ibu bagikan evaluasinya, ya. Ayo dikerjakan. Waktunya 5 menit, nak. Ya. Yuk dibaca. Waktunya 5 menit. Isi. Ayo dikerjakan dengan baik. Kerjain, nah, kerjain. Dikerjakan. Gak usah kuat bacanya, kelas 6 udah kuat baca. Ya anak kelas 1. Udah selesai belum anak-anak? Udah. Nih.
berapa nak? 80. Iya. Situ berapa? Gimana? 100. Ya, pinter ya. Tepuk tangan semuanya. Ayo. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Iya. Sejarah Sumpah Pemuda. Iya. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang. Nah, baiklah, senang sekali ya. Ya, Bu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya, Bu. Untuk